Menteri Keuangan Yudi Sadewa menghadapi tantangan berat dalam mengejar target penerimaan pajak di sisa 2 bulan menuju akhir tahun 2025. Pasalnya hingga Oktober 2025, realisasi penerimaan pajak masih terkontraksi 3,8% secara tahunan dan baru mencapai 1.459 triliun atau 70,2% dari outlook APBN 2025 yang dipatok sebesar 2.076,9 triliun. Nah, untuk mengelaborasi hal ini sudah bergabung melalui sambungan virtual ekonom Indef Bapak Tauhid Ahmad. Selamat siang Pak Tauhid. Selamat siang Mas Yuda, apa kabar? Kabar baik Pak, ini kita kejar-kejaran waktu ya, 2 bulan targetnya baru mencapai 70%, ada sejumlah kebutuhan yang memang kita lihat sepertinya agak berat nih kalau dilihat. Ada beberapa hal nih variabel yang saya lihat misalkan tentang pajak yang terkait dengan pendapatan nilai juga turun, kemudian juga proyeksi-proyeksi yang ditargetkan untuk meningkatkan pendapatan pajak sepertinya juga meleset. Nah bagaimana Anda melihat ini Pak? Ya, saya kira kalau lihat dari penerimaan kita di neto Oktober, hampir di seluruh sumber penerimaan pajak kita memang turun ya, PPh badan, PPh orang pribadi, kemudian PPh final, termasuk juga PPN dan PPNBM begitu. Ya, saya kira memang perlu ada upaya khusus ya, bagaimana kita bisa mengejar agar target pemerintah di 2025 ya sebesar katakanlah 2.076 triliun ini bisa tercapai begitu. Tapi memang tidak mudah begitu karena memang masing-masing ternyata memiliki kesulitan sendiri begitu. Misalnya kalau kita bicara misalnya PPh badan, ini memang gangguan implementasi Cortex ini target awal kan menurut Pak Menteri Oktober 2025, tapi meleset begitu, bahkan diperbarui sampai Januari atau Februari. Nah ini yang saya kira memang kalau bisa dipercepat, maka itu ada upaya yang masih tergantung karena persoalan Cortex itu bisa diperbaiki. Yang kedua juga ini ada persoalan kita di PPh badan itu ada restitusi begitu ya. Ada perusahaan bayar pajak di muka terlalu besar gitu karena ada kelebihan. Ini biasanya memang pada perusahaan-perusahaan berbasis sumber daya alam yang sangat tergantung dengan katakanlah perkembangan harga. Nah ternyata mereka sudah bayar dulu, ternyata harganya sekarang relatif turun. Nah itu akhirnya restitusinya tambah besar. Kalau Betul. ini memang sulit, ini harus dikembalikan ke wajib pajak. Tapi Cortex itu saya kira masih punya peluang untuk bisa kita mendorong PPh badan. Nah kalau untuk PPh orang pribadi memang ada dua isu yang saya tangkap ya. Yang Ya. pertama pelaporan ya, targetnya kan 2024 itu 16,52 juta SPT, tapi realnya kemungkinan adalah sekitar 14,5 juta SPT. Saya kira memang dua kunci nih, pertama yang harus kita perbaiki tadi soal Cortex ya, bagaimana orang pribadi itu bisa melapor lebih baik lagi, lebih mudah, karena kalau kita lihat saya juga sudah baca panduannya, ini ternyata masih complicated nih bagi orang pribadi kalau nggak didampingi, nggak nggak ada diseminasi yang luas, susah gitu ya, apalagi mereka ada problem di pelaporannya gitu. Yang kedua adalah terutama PPh untuk 21 ini banyak masyarakat yang tadinya katakanlah berada sedikit di atas PTKP, sekarang turun karena persoalan daya beli. Nah, saya kira ini yang sulit begitu ya. Saya kira memang kuncinya kalau ekonomi kita bisa tumbuh lebih baik di kuartal keempat, katakanlah bisa di atas 5,2, 5,3, saya kira ini berimplikasi, tapi tidak sekarang, tapi di tahun depan. Ini yang saya kira bisa mendorong begitu ya. Nah, yang lain yang saya kira PR berat nanti tinggal 2 bulan adalah bagaimana bisa mendorong PPN gitu ya. Kalau kita lihat PPN ini yang tergantung konsumsi rumah tangga ya. Kuartal ketiga kita 4,89 tumbuhnya begitu ya. Jadi putaran PPN ini tergantung konsumsi rumah tangga. Namun yang berat sebenarnya bagi rumah tangga sekarang adalah inflasi. Volatile food kita sampai kemarin itu sudah lebih tinggi ya, 6,9% ya inflasi volatile food. Ini yang menggerus daya beli masyarakat begitu, sehingga mereka untuk bayar PPN dan sebagainya potensinya agak berat begitu. Saya kira ini yang kemudian ya harus didorong stimulus di akhir tahun ini
sehingga ada daya beli yang kemudian masyarakat PPN ya dari putaran ekonomi tadi bisa menyumbang PPN lah begitu. Apakah di rumah makan, di restoran, ataupun tempat pusat belanja. Ini yang saya kira bisa didorong di kuartal ketiga begitu. Saya kira itu kunci-kuncinya ya, Mhm. bagaimana kita bisa mendorong ya agar penerimaan pajak bisa mencapai target lebih tinggi lah. Memang biasanya kan realisasi itu di atas 95% ya sampai akhir tahun, sampai Desember. Tapi kalau ngeliat perjalanan dan problemnya, root problemnya, itu rasanya agak berat kita bisa 95% sampai akhir tahun gitu Mas Mhm. Yuda. Berarti Anda melihat kondisi perekonomian menjadi salah satu sentimen terhadap bagaimana pemerintah bisa mendapatkan penerimaan dari pajak. Tadi salah satunya Anda katakan PPN, di mana tingkat konsumsi tidak terlalu bergejolak baik, mengingat tadi ya banyak PHK, kemudian juga sektor retail juga mengalami kontraksi. Tapi yang menarik kalau saya lihat bagaimana dengan harga komoditas Pak. Kalau kita melihat di awal tahun ini kalau saya baca harga minyak, batu bara ini juga terkontraksi cukup signifikan sehingga penerimaan PPh pasal 25 dan 2 penerimaan pajak ini terhadap pertambangan tuh tidak sesuai dengan ekspektasi. Seharusnya ke depan seperti apa Pak? Kalau kita melihat peluang-peluang yang memang pajak yang didapatkan dari sektor industri mining atau tambang seperti ini Pak sebagai salah satu faktor pendapatan pajak sendiri Pak. Ya, yang pertama kalau kita lihat proyeksi ya di banyak lembaga internasional 2026 nampaknya itu apa namanya hampir semua komoditas tambang ya itu relatif turun begitu. Mhm. Tapi hanya satu yang kemungkinan masih harga stabil bahkan lebih tinggi. Ya ini CPO ya. Iya. CPO itu kemungkinan harga akan lebih tinggi 2025. Yang pertama memang karena dari sisi produksi itu mengalami kemandekan ya, ada problem produktivitas, problem lahan dan sebagainya. Yang kedua adalah kita punya policy B50. Nah, itu mendorong memang harga akan naik gitu. Jadi ada sumber yang kita bisa substitusi lah. Iya. Komoditas lain turun tapi ada komoditas lain yang bisa menambah PPh kita terutama PPh badan. Saya kira itu salah satu kunci. Yang kedua, saya kira misalnya begini, untuk beberapa sektor sumber daya alam, saya kira kita sepakat dengan pemerintah ya, untuk yang sifatnya misalnya pertambangan ilegal ataupun lahan-lahan yang belum terkoordinasi dengan baik, itu harus dirangkul begitu agar mereka masuk menjadi suatu yang legal sehingga bisa meningkatkan penerimaan negara begitu, apakah di PNBP atau di PPh badan atau mungkin di royaltinya sehingga itu bisa menambah penerimaan negara. Saya kira itu kuncinya begitu. Nah, Mhm. kalau misalnya gejala global memang kita penurunan, maka mau tidak mau kita diversifikasi sumber-sumber apa yang lain bisa kita optimalkan ya, terutama industri ya yang mungkin masih bisa berpeluang menyumbang PPh badan. Mungkin itu, Iya. Mas. Terkait dengan pemerintah yang membatalkan ataupun menunda tentang PPN sendiri Pak, ini dari targetnya 12% bisa memproyeksikan penambahan 71 triliun. Apakah Anda melihat ini juga peluang negara dari penerimaan yang loss sehingga tidak cukup memberikan signifikan terhadap proyeksi yang diharapkan Pak? Ya, kalau kita lihat memang kalau PPN turun 1% ya, misalkan dari 11 ke 10, maka rugi negara sekitar katakanlah ya 70 triliun ya. Mhm. Memang dalam kondisi sekarang serba sulit ya untuk menurunkan begitu ya. Mhm. Saya kira kalau misalnya pertumbuhan ekonomi kita sudah 5,3, 5,4 bahkan lebih Ya. tinggi, itu bisa jadi apa namanya PPN itu diturunkan lah bertahap begitu Mhm. dari 11 ke 10, 10 ke 9 dan selanjutnya. Artinya ekonominya dikencangin gitu ya. Jadi agar apa? Agar tadi konsumsi rumah tangganya bisa menjadi penorong PPN itu sendiri sih Mas. Jadi saya kira itu kunci. Tapi yang saat ini saya kira di luar kontrol pemerintah dan ini menjadi problem dalam PPN ini adalah masyarakat harus membayar terutama biaya makanan Ya. kelompok makan lebih tinggi nih dengan inflasi volatile food nih. Harusnya Mhm. bisa dikendorkan kalau kita lihat historikalnya ini termasuk tertinggi ya Mhm. terutama di September Oktober dibandingkan tahun lalu ya mencapai hampir 6,5%. Itu aja diberesin sehingga selisih atau biaya yang disposable income atau bisa dibelanjakan untuk di luar makan bisa lebih tinggi. Nah, ini kan menyumbang PPN karena kalau sebagian besar
kebutuhan pokok kan bebas PPN, tapi di luar kebutuhan pokok ini itu penyumbang PPN, misalnya kebutuhan pakaian dan sebagainya itu sumber PPN-nya lebih bagus daripada di makanan. Jadi makanannya harus ditekan, baru non makanannya belanjanya bisa lebih banyak begitu Mas. Hmm, saya tertarik dengan waktu 2 bulan di mana pemerintah juga harus memberikan kalau kita katakan insentif untuk masyarakat konsumsi ditingkatkan mengingat terjadi penurunan ataupun perubahan yang tidak signifikan terhadap konsumsi rumah tangga. Apakah dengan melihat perjalanan waktu dalam waktu 2 bulan ini kan baru diterapkan kemarin Pak Purbaya juga mengatakan akan banyak sekali stimulus ekonomi yang diberikan dan menunggu nih kalau kita lihat apakah nanti cukup signifikan ini Pak dalam waktu 2 bulan terlihat hasilnya Pak? Ya kalau stimulus ekonomi kan masih relatif kecil ya, rata-rata 19-20 triliun. Hmm. Itu nggak cukup besar untuk katakanlah mendorong terutama kelas menengah bawah untuk ekonomi bisa tumbuh tinggi gitu ya. Apalagi kalau kita lihat belanja perpajakan kita di 2025 itu growth-nya itu 32,5 atau 530,3 triliun lah. Itu kan besar sekali. Jadi memang pemerintah ini ngasih diskon banyak begitu ya di 2025. Termasuk kemarin PPh final yang tarif 0,5% untuk UMKM kan tidak dibatasi waktunya, harusnya 2025 berakhir begitu. Hmm. Nah, memang resikonya adalah pasti penerimaan pajak turun. Nah, ini yang saya kira harusnya ketika ada stimulus ataupun belanja perpajakan besar, maka harus ada alternatif nih. Mhm. Kurang lebih bisa nggak diarahkan agar terjadi peningkatan daya beli. Nah, itu yang saya kira sasarannya juga harus diperbaiki ya. Begitu kalau kita lihat rasanya dengan belanja perpajakan atau katakanlah pajak ditanggung pemerintah yang besar sekali 2025, ini bisa lagi dipilih-pilih kembali begitu yang memang punya efektif meningkatkan daya beli masyarakat. Kurang lebih gitu, Mas Baik Yuda. Pak Tauhid, kami sudah mendapatkan sekali terkait dengan poin-poin apa yang Anda sampaikan tadi, bagaimana memang pajak sebagai salah satu penerimaan negara memang menjadi salah satu roda pertumbuhan ekonomi dan juga mendriven daripada spending. Tapi di sisi lain juga kebijakan-kebijakan yang berpihak kepada rakyat dan juga memberikan stimulus dan memberikan objektivitas yang jelas terhadap bagaimana pajak itu diimplementasikan sehingga target dan juga aktualisasi bisa sejalan dengan target-target pemerintah untuk mendapatkan pertumbuhan pajak yang cukup baik. Terima kasih Bapak untuk perbincangannya pada siang hari ini Pak. Salam sehat selalu Pak. Makasih Mas Yuda.